Hola guys, di video kali ini gue akan membahas tahapan dalam membeli rumah KPR dari awal nih sampai akhirnya kalian tempatin rumahnya. Agar kamunya jadi tahu nih tahapan apa saja sih yang akan nanti kalian laluin saat kalian itu membeli rumah secara KPR ya. Jadi yang belum pernah KPR tidak bingung-bingung lagi nantinya. Di video kali ini gue akan menunjukkan nih pada kamu nih tahapan apa saja sih yang ada dan kira-kira nih apa saja yang perlu kamu siapkan. Nah, ikutin terus video ini biar video ini ada yang nonton. Enggak deh, biar kamu makin tahu dong. Oke, kita langsung ke bagian pertama nih. Pemilihan unit rumah. Nah, beli rumah itu beda banget ya sama beli barang di Shopee ya. Tinggal check out, terus bayar, selesai. Nah, membeli rumah itu sebaiknya kamu datang langsung ke lokasi perumahannya untuk melihat sendiri nih lingkungannya, rumah contohnya, dan lain-lainnya ya. Karena dengan datang ke lokasi ini, kamu akan mendapatkan informasi yang lebih detail tentunya. Seperti cicilan sebenarnya berapa sih? Dan cara pembayarannya apa aja yang ada di sana. Terus, rumahnya dibuat dari apa ya? Kedua, segera booking unitnya. Setelah informasi yang kamu dapatkan itu cukup dan kamu nih tertarik dengan rumahnya, segeralah kamu booking atau memberikan tanda jadi agar unit rumah yang kamu inginkan itu tidak dijual kembali oleh developer ke orang lain. Misalnya kamu maunya rumahnya di hook nih, tapi tidak segera kamu booking. Maka nih ketika kamu datang kembali, bisa jadi unit tersebut sudah dijual ke konsumen yang lain. Nah, bagi kamu yang membeli dengan cara KPR, tanpa booking ini juga bank pemberi kredit itu biasanya tidak mau memproses pengajuan KPR kamunya ya. Nah, kamu juga perlu tahu nih bahwa booking ini bersifat hangus atau tidak refundable apabila ada pembatalan sepihak dari kamunya. Tapi sekarang sih sebelum booking kamu bisa riset dulu kok. Bisa kalau booking itu 5 juta, nah riset itu bisa 1 juta. Pokoknya lebih kecil lah nilainya. Nah, bedanya resep ini bersifat refundable atau kembali. Fungsi resep ini sendiri untuk menjaga ya jika hasil BI checking kamu ternyata dinyatakan bank itu ya tidak lolos. Maka proses pengajuan KPR-nya kan tidak bisa dilanjutkan tuh. Dan uang resepnya akan kembali 100% atau sesuai kebijakan dari masing-masing developer. Tapi kalau ternyata BI checking kamu lolos atau dinyatakan bagus, nah secara otomatis resep ini akan menjadi booking dan sifatnya tidak refundable lagi alias tidak bisa kembali. Dan yang berikutnya ini sangat penting nih. Ketiga, BI checking atau catatan riwayat kreditmu. Baik yang sedang berjalan maupun di masa lampau ya. Nah kira-kira ada masalah nggak ya dengan riwayat kredit kamu? Nah sekarang BI checking itu sudah berganti nama menjadi Slick ya. Pada tahap ini kamu tinggal memberikan fotokopi KTP kamu ke developernya. Nanti developer yang mengirim KTP kamu tersebut untuk bank melakukan pengecekan BI checkingnya atau Slick ya. Nah kalau ternyata hasil BI checking kamu tidak bagus, maka pengajuan KPR-nya tidak bisa dilanjutkan karena pihak bank sudah menolaknya. Nah untuk hari kerja sih biasanya itu BI checking itu 1-2 hari sudah selesai ya. Berikutnya nih keempat, pengajuan KPR. Kalau BI checking kamu bagus, maka developer akan meminta kamu untuk menyerahkan dokumen-dokumen syarat pengajuan KPR seperti fotokopi KTP, slip gaji, dan lain-lainnya ya. Nah setelah semua dokumen lengkap, developer itu akan menyerahkan berkas dokumen tersebut ke pihak bank untuk pengajuan KPR-nya ya. Jadi kamu ingat nih, pengajuan KPR-nya diurus oleh pihak developer. Tapi kalau kamu mau urus sendiri sih bisa-bisa aja. Cuman kurang kerjaan kali ya. Karena kan sudah dipermudah tuh sama pihak developernya nih. Dan sekarang kita sampai pada tahapan kelima adalah analisis bank. Setelah semua berkas diterima oleh pihak bank akan melakukan verifikasi data kamu tersebut ya. Seperti pengecekan pekerjaan, pendapatan, dan lain-lain nih. Verifikasi ini bisa dilakukan melalui telepon atau juga bisa survei langsung ke lokasi kamu. Biasanya sih lokasi pekerjaan yang mereka survei ya. Jadi di tahap ini usahakan telepon kamu, kontak darurat maupun telepon kantor selalu aktif ya supaya mempermudah
pihak bank untuk menghubungi kamunya. Apabila data kamu semuanya sudah benar, kamu tinggal menunggu hasil analisa pihak bank terhadap pengajuan KPR kamu. Nah, di tahap berikutnya ini nih, bisa jadi kabar baik maupun kabar buruk nih buat kamu. Tahap berikutnya ini adalah waktu untuk pertimbangan terakhir kamu nih. Keenam, SP3K atau Surat Penegasan Persetujuan Penyediaan Kredit. Nah, dengan terbitnya surat SP3K ini, itu artinya pengajuan KPR kamu sudah disetujui oleh pihak bank ya. Nah, SP3K itu adalah biasanya tuh surat satu lembar yang diterbitkan oleh pihak bank untuk kamu. Apa sih isinya SP3K ini? Di SP3K ini kamu akan diberitahu nih rincian biaya-biayanya, termasuk tenornya berapa tahun, cicilan yang disetujuin juga berapa oleh pihak banknya. Jadi kamu bisa tahu nih biaya apa saja yang harus kamu keluarkan untuk proses KPR ini. Tapi saya kan dapat promo free biaya KPR tuh dari developer saat membelinya tuh. Kok saya dikenakan biaya lagi sih seperti yang ada di SP3K? Nah, kalau kamu dapat free promo seperti ini, kamu tidak perlu membayar biaya proses KPR-nya ya. Tapi biasanya promo free biaya KPR itu hanya untuk biaya proses KPR-nya. Nah, untuk asuransi, terus cicilan pertama, itu belum tentu di cover dalam promo tersebut. Nah, sebenarnya biaya apa saja sih yang harus kamu bayar untuk membeli sebuah rumah KPR? Saya akan membahas di topik berikutnya aja ya guys ya, biar lebih rinci dan lebih mudah kamu untuk pahaminya. Untuk itu kamu subscribe aja dulu channel Easy Home ini biar kamu nggak ketinggalan videonya. Oke, kita lanjut. Nah, jika kamu itu setuju dengan tenor, cicilan maupun biaya-biaya yang tertera di SP3K ini, maka kita akan lanjut ke proses berikutnya nih, yaitu ketujuh, akad kredit. Nah, pihak bank ini akan mengundang kamu untuk menandatangani perjanjian akad kreditnya ya. Tentunya yang sudah disediakan oleh pihak bank. Satu lagi nih, jangan lupa kamu harus sudah membayar semua biaya yang tertera di SP3K ya. Termasuk DP nih jika kamu belinya pakai DP. Nah, baru bisa kamu akad kredit dengan pihak bank. Nah, sampai di sini proses kamu tentunya sudah selesai. Tinggal kapan ya kamu bisa masuk ke rumah barunya? Sampai juga nih kita bagian terakhir nih. 8. Serah terima unit rumah. Jika kamu itu membeli rumah yang siap huni alias rumah ready, biasanya tuh antara 2 minggu sampai 1 bulan setelah akad ya, developer itu akan mengundang kamu untuk melakukan pengecekan unit rumah yang akan diserah terimakan. Nah, jika kamu membeli rumah dengan tipe inden, maka developer akan mengundang kamu setelah rumahnya selesai dibangun. Kalau kamu nggak diundang, ya kamu tanyalah ke developernya biar lebih jelas. Nah, sebelum serah terima dilakukan, kamu akan diminta nih untuk melakukan pengecekan terlebih dahulu ya terhadap kondisi bangunan rumahnya. Jika tidak ada masalah, maka serah terima unit rumahnya bisa dilakukan dengan menandatangani berita acara serah terima unit rumahnya atau lebih dikenal dengan BAST. Tapi kalau rumah tersebut masih ada beberapa kekurangan, sebaiknya kamu minta diperbaikin terlebih dahulu supaya kalau sudah selesai, baru kamu serah terimanya. Sekarang kamu sudah tahu kan tahapan apa saja yang akan kamu laluin pada saat membeli rumah dengan cara KPR. Tapi kalau kamu masih punya pertanyaan, ya kamu komen aja di bawah ya. Nanti saya akan coba jawab kalau saya bisa tentunya. Nah, mungkin ada juga informasi yang kurang tepat atau yang kurang lah ya dari tahapan ini. Kamu bisa bantu juga tambahin di kolom komentar ya, supaya video ini makin lengkap nanti buat yang memerlukannya. Buat kamu yang pengen lihat review hunian pilihan dari Easy Home, kami juga sudah sediakan playlist hunian pilihan yang linknya ada di kolom deskripsi ya. Nah, video ini juga sudah kami sediakan ringkasannya di kolom deskripsi juga. Biar kalau kamu lupa itu tinggal baca aja di kolom deskripsi ya. Kalau info ini ada manfaatnya, ya kamu jangan lupa lah kasih jempol dong. Kalau kurang, ya udahlah, kamu skip aja ya. Lanjut nonton video berikutnya. Ikan lele, ikan kembung. See you next video. Stay easy guys.